Secara luar biasa Tuhan kasih saya kekuatan sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kedua kalinya. Eh, Minggu kemarin saya ke ke Tulungagung, dan saya juga menyimak firman Tuhan yang diajarkan di tempat ini. Sangat luar biasa sekali, tetapi saya ingin melengkapi, ada beberapa hal yang perlu saya lengkapi. Dan sebelumnya nanti akan saya singgung ada beberapa hal, tetapi mari kita sama-sama akan buka di dalam 1 Korintus pasal 2 dulu, ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai 9. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi banyak sekali ya, sekarang orang menyampaikan firman Tuhan itu seorang motivator, seorang yang mungkin fasih berbicara, sangat gampang untuk bisa membuat pembicaraan yang menarik, tetapi sebetulnya isi daripada kebenaran firman Tuhan itu nggak ada. Dan ini banyak sekali yang terjadi, dan pada waktu dulu pun juga ada yang seperti itu. Dan Rasul Paulus pada waktu itu juga dikatakan seperti itu, tapi dia membantah, dia berkata dia datang bukan dengan cara yang seperti itu. Seperti ayat 1 dia bicara seperti itu, ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemah dan dengan sangat takut dan getar. Ayat 4, saya tidak bahas soal itu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi dia betul-betul minta pimpinan Allah Roh Kudus, di mana jika hal itu dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mungkin itu tidak akan menjadi satu hal yang menarik, karena banyak sekali mungkin teguran atau apapun juga. Karena kalau dengan hikmat yang meyakinkan itu, bagaimana supaya orang itu juga bisa tertarik akan kata-kata itu, mungkin pokoknya bisa mengenakan seperti itu. Tapi Paulus bukan dengan seperti itu, dengan arti meyakinkan itu betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita lihat terus, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Jadi bukan karena kefasikan pinternya dia mengolah kata-kata supaya orang itu imannya bisa bergantung dengan kata-kata itu saja, tetapi betul-betul bergantung dengan firman Tuhan. Intinya di sana. Ya, ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa yang akan diadakan. Saya tidak perlu bahas ini, ayat 7, baca itu sudah ngerti langsung. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan itu sesuatu yang sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang dia kasihi. Kenapa seperti itu? Kita harus sadar dan kita harus mengerti. Tanpa kasih karunia, gak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan. Betul ya? Tapi banyak sekali satu pertanyaan. Saya teringat mama saya pada waktu dulu pernah ngajak saya ke Gunung Kawi ya. Pada waktu ke Gunung Kawi, main-main di sana, dan mama saya berdoa, sembahyang apa semua. Dia merasa kalau dengan selamatan, dengan apa, membeli apa-apa, merasa terselamatkan, nanti diberkati apa-apa semuanya. Tapi pada waktu saya tanya sama mama saya, yang disembayang ini siapa, Ma? Mama saya nggak tahu. Dia datang di sana, dia lakukan itu cuma karena cerita orang-orang bahwa kalau datang di sana nyekar, memberi itu nanti bisa diberkati dan bisa dapat rezeki seperti itu. Nah, pertanyaan saya, dia tidak tahu, tapi dia melakukan itu, tapi karena dengan cerita-cerita. Banyak sekali enggak orang ke gereja juga seperti itu.
Datang di gereja karena mendengar cerita kalau ikut Yesus, kalau mau benar-benar taat, mau setia, apalagi 2 malam setia atau memberi apa, nanti diberkati dan akan menerima sesuatu yang istilahnya berkat-berkat itu semua, kesehatan apa semua. Tapi nggak mau tahu siapa itu Yesus, nggak mau kenal siapa itu Yesus. Yang dicari cuma itu aja. Padahal kalau kita tidak kenal, kita mana bisa ngomong kita itu cinta Tuhan? Gak mungkin tuh. Kalau cuma kenalnya, taunya dari cerita orang-orang bahwa kalau datang ke gereja, mau setia, mau gini, mau gini, mau gini, mau gitu, melakukan aktivitas ritual-ritual gerejawi, dan itu akan diterima berkat-berkat secara luar biasa. Bedanya apa kalau dengan pergi ke sana itu tadi? Gak ada bedanya tuh. Harusnya kita kan harus betul-betul mengerti siapa yang kita cintai, siapa yang kita kasihi, kenapa kita mengasihi dia itu siapa, itu kita harus tahu. Tapi sesungguhnya banyak yang orang nggak tahu, nggak mau tahu bahkan. Yang penting mengharapkan dari cerita-cerita orang itu terwujud, karena imannya juga berdasarkan cerita-cerita orang itu saja. Imannya bukan berdasarkan kebenaran firman. Terus saya mau masuk lebih dalam lagi. Ini repotnya ya, kalau mata yang bukan buatan Tuhan. Kacamata ini. Kalau saya lihat jauh terang, tapi mau baca tidak kelihatan, mesti buka gini. Jadi gini, kalau kuali bingung saya. Ya ini, saya ngomong gak enak ini, ternyata kacamata ini ya. Ini terang, lihat ini tidak kelihatan apa-apa, jadi mesti diginikan lagi. Nanti lihat orang tutup lagi. Aneh jadinya. Tuhan itu baik, Allah itu baiknya luar biasa. Nah, kita mau menyelidiki kebaikan Tuhan itu kita lihat di mana? Kita harus tahu kita ngomong Allah itu baik. Betul? Nah, pertanyaan saya, kenapa kita ngomong Allah itu baik? Kalau kita ngomong Allah itu baik berdasarkan cerita-cerita orang dan kita menerima sesuatu dari cerita-cerita orang itu dan itu terjadi dalam kehidupan kita ngomong itu baik, itu Tuhan yang modelnya apa? Misalkan datang ke gereja terus kalau aku ke gereja, waduh dulu aku hidupnya enggak karu-karuan. Setelah aku ke gereja, aku menjadi karu-karuan. Menjadi baik, terwujud menjadi keinginanku apa ini semua. Terus dia ngomong Allah itu baik. Bedanya apa tadi dengan ke Gunung Kawi? Gak ada bedanya tuh. Nah sekarang saya mau tanya sama kita semua, kita ngomong Allah itu baik dalam hal apa? Kenapa kita ngomong Allah itu baik? Kenapa kita ngomong Allah itu baik? Kita pasti harus tahu toh. Kenapa kita ngomong Allah itu baik? Terus kita ngomong, ya kembali lagi, hidupku diberkati, aku meskipun cukup aku tapi sejahtera. Agama-agama lain juga seperti itu. Tapi kalau kita bicara Allah itu baik karena apa? Ya, dia begitu mengasihi kita, dia memberikan hidupnya bagi kita, dia mau mati bagi kita. Kita bisa tahu itu dari mana? Firman Tuhan. Kebaikan Tuhan cuma di situ saja. Itu salah satu yang benar. Tapi kebaikan Tuhan itu buahnya. Dan kalau kita melihat kenapa dia harus mati bagi kita? Tujuannya apa dia mati bagi kita? Dia lakukan ini semua berurutan sampai di mana? Kalau kita tidak mau menyelidiki itu dengan benar, terus kita ngomong aku cinta Tuhan. Cintanya karena apa? Loh, masuk kita pacaran dulu ya, saya sama Cik Bimbing pacaran. Bing, aku ini cinta ambek kamu. Terus dia nyelidiki itu, cintanya karena apa? Matre? Atau karena dia cuma cantik? Atau karena dia imut? Atau karena apa? Kan gak membabi buta dia, oh ya Titi ini cinta ambek aku karena dia sedang ngomong bahwa dia cinta ambek aku. Tapi kan dia harus nyelidiki gitu. Kenapa aku cinta sama dia? Apa yang ada dalam pikiran saya? Apa yang ada rencana saya dalam dia? Saya selalu merencanakan sesuatu yang terbaik untuk dia. Tanda saya mengasihi dia. Betul gak? Sehingga dia mau tertarik dan mau tahu saya. Nah, kita sama Tuhan ini apa?
Kita ngomong dia baik, aku mencintai dia. Apalagi tadi lagunya ya. Meskipun apa tadi? Gunung tidak beranjak, tapi aku tahu kau tetap menyertai aku. Kenapa dia tetap menyertai saya? Buktinya apa dia menyertai saya? Ayat mana itu yang ada? Kita jangan terbakar dari emosi saja, ngerti? Pada waktu kita nyanyikan lagu itu, kita terbakar dalam emosi saja. Perasaan kita yang main, hati nurani kita yang main. Aku saat ini mungkin dalam keadaan ganda gulana ya, keadaan gelisah luar biasa. Orang-orang di sekitarku pergi. Dan aku masih terhimpit dengan dalam hal ini. Tapi aku yakini dengan iman bahwa dia tetap ada dalam sampingku. Kata-kata dia tetap ada dalam sampingku itu karena apa dia tetap ada dalam samping kita? Ngerti masalahnya? Kenapa dia tetap ada di sampingku? Kenapa dia ada di sampingku itu? Alasannya apa dia harus tetap ada di samping kita? Itu yang harus menjadi barometer kita yakini. Ngerti maksudnya? Kalau enggak, cuma emosi saja. Karena banyak hal yang seperti itu yang terjadi. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, imannya itu bergerak di dalam hal yang seperti itu. Emosinya dibakar. Apalagi sekarang banyak hal yang memang di dalam dunia ini ditawarkan hal seperti ini. Pengertian-pengertian yang hanya sebatas mengena kepada taraf emosinya saja. Tidak sampai kepada iman kebenarannya. Kita bisa tahu dia Allah yang baik. Dia memiliki rencana yang baik dalam hidupku. Dia Allah yang mengasihi aku, kasihnya tidak pernah berubah. Itu kita bisa ngomong kayak gitu dalam hal apa? Bukan cuman karena dalam kehidupan kita tercukupkan dan kita gini dia tetap baik sama kita gini, enggak. Tapi kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Disingkapkan hatinya Tuhan itu sama kita. Dikasih tahukan dia dengan kita. Aku ini mengasihi engkau. Kau ini seperti biji mataku. Aku menjaga engkau seperti biji mata apa semuanya itu bukan cuma kata-kata. Tetapi dia action tuh. Karena Allah ini Allah yang pribadi. Allah yang memiliki satu pribadi yang bergerak. Bukan cuma angan-angan. Bukan cuma Allah yang diciptakan oleh pikiran kita, pandangan-pandangan kita saja. Tetapi dia berbicara. Salah satu contoh. Saya cepat saja ya. Supaya kalau nanti tidak terlalu lama sekali ini ayat ini. Saya jadi potong-potong singkat-singkat saja. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 seperti kemarin ya. Saya jelaskan, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ngerti ya? Serupa dengan gambar Allah itu artinya apa? Bukan pesawat sama potongan seperti gini, tetapi memiliki akal, budi, pikiran, betul ya? Selain itu kita dikasih apa? Hati. Ngerti hati ya? Binatang nggak ada hati, bukan lever lo ya, tapi hati batin, ngerti? Waduh orang ini nyakiti hatiku luar biasa, betul loh? Kalau kita disakiti orang kita tidak ngomong orang ini nyakiti pikiranku, kan dia ngomong kayak gitu. Sakit hatiku, masuk orang itu kebacut teman-teman, sakit pikiranku ini orang itu, kan enggak toh? Posisi kita ngomong apa? Sakit hatiku. Ngerti ya? Makhluk lain, anjing apa semuanya yang paling pinter-pinter binatang lah, tidak dikasih hati, ngerti? Tidak ada anjing itu bisa sakit hati apa itu cuma orang-orang nggak ngerti lah. Maksud anjing bisa sakit hati tidak mungkin. Anjing itu tidak ada yang kayak gitu. Apalagi tumbuhan makhluk, manusia saja dikasih apa hati. Tujuannya apa? Karena pribadi sama dengan Allah, ngerti? Dengan hati itu ada keteraturan. Ada satu hal yang baik terjadi. Amin. Adam dan Hawa pertama kali belum jatuh dalam dosa. Masih memiliki hati yang Tuhan berikan di dalam kekudusan. Mau telanjang kayak mau apa? Enggak ada perasaan apa-apa. Ngerti maksudnya? Sama-sama baik. Hatinya bersih, ngerti? Setelah jatuh dalam dosa, kita lihat akibatnya di dalam pasal 4. Kain dan Habel. Dikatakan apa? Kain, hatimu menjadi panas. Hatimu menjadi tidak sejahtera saat kau melihat satu hal yang
baik yang dikenakan dalam adikmu, kamu membunuh. Hati manusia menjadi rusak karena dosa. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia dalam anugerah umum, hati nurani, apa jadinya coba? Manusia dengan hati yang sudah rusak seperti itu, semua rusak. Pokoknya bunuh, pokoknya jelek, pokoknya seperti ini semua terjadi. Dan dikasih hati nurani, jadinya apa? Manusia. Ketemu di gereja, pakai hati yang sudah rusak seperti itu, ketemu ya apa? Oh, orang gigi. Kayak orang baik, gak suka terus toh. Jelek terus toh. Pandangannya sembarang jelek semua. Orang yang kayak gitu hatinya seperti binatang. Bisa rumah padahal binatang enggak ada, enggak dikasih, ngerti? Tapi kita ngomong hatinya kayak binatang, ngerti? Hati ini apa? Gak di hati gitu loh. Ya, dikasih hati. Rusak, Tuhan kasih hati nurani. Dengan hati nurani orang bisa baik? Bisa baik? Ragu-ragu. Dengan hati nurani manusia bisa jadi baik? Bisa baik? Bisa menurut ukuran manusia. Baik. Hati nurani itu disamakan dengan apa sebetulnya? Kalau dalam hukum Allah? Hukum Taurat. Karena hukum Taurat dijelaskan toh. Orang yang tidak menerima hukum Taurat bangsa-bangsa lain, mereka mau diadili dengan apa? Hati nuraninya yang diperhitungkan sebagai hukum Taurat. Manusia dikasih hati nurani. Manusia dengan bangganya luar biasa. Berupaya dengan hati nurani itu mencapai kepada Allah dengan syariat agama. Ada orang yang begitu baiknya luar biasa. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, sampai rela memberikan segala sesuatu, bahkan rela membakar dirinya. Selamat? Enggak selamat. Tuhan ngomong apa? Sia-sia. Enggak ada artinya itu, enggak ada nilai kekalnya. Benar toh? Menjadi satu kebanggaan. Enggak ada nilai kekalnya sama sekali. Terus jalannya kayak apa? Allah ngasih hati nurani supaya manusia menjadi baik. Tapi manusia mau tahu enggak tujuan hati nurani itu diberikan bukan supaya manusia bisa selamat. Tapi tujuan hati nurani itu diberikan supaya manusia itu sadar bahwa dia itu tanpa pertolongan Allah gak mungkin bisa selamat. Karena hati nurani sama dengan hukum Taurat. Betul ya? Tapi manusia tetap gagal enggak? Seolah-olah melalui hukum Taurat itu berusaha bisa selamat. Betul enggak? Dari 10 hukum dipecah jadi 613 hukum. Supaya bisa dilaksanakan, bisa selamat. Padahal hati nurani itu tujuannya diberikan supaya orang itu sadar dia perlu Yesus. Benar enggak? Yang ngomong itu siapa? Allah lagi loh. Allah ngasih tahu loh. Di dalam Yohanes pasal yang nah ini lepas lagi, gak ketok ngataku. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dikira dengan melakukan hukum Taurat itu bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, sebetulnya semua hukum Taurat itu mengarah kepada diri Kristus. 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Gila gak manusia ini? Dikira dengan melakukan hukum Taurat itu bisa selamat, dipecah macam-macam. Sehingga terjadilah apa? Agama-agama itu. Cara bagaimana menuju kepada Tuhan. Padahal enggak akan ada satu pun yang bisa. Kalau bukan Allah yang memberikan anugerah. Benar enggak? Bahkan di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, karena manusia itu dikasih akal budi pikiran,
Bisa ditafsirkan dengan manusia enggak hukum Taurat itu? Ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Bukan sesuai dengan firman Tuhan, maka terjadilah aliran. Aliran apa? Liberal. Firman Tuhan ditafsirkan menurut akal pikiran manusia sendiri, bukan atas pimpinan Allah Roh Kudus. Tanpa pimpinan Allah Roh Kudus, gak ada seorang pun bisa mengenal firman Tuhan dengan benar, gak ada. Buktinya di mana? Di dalam 1 Korintus pasal berapa itu? Tidak, kamus dulunya belum tidak ada timbul dalam hati, tidak timbul dalam semuanya itu, ngerti itu, pernah dibaca toh? Itu Rasul Paulus menjelaskan toh tadi. Yang tadi itu loh, ayat yang 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi ada yang tulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua ini disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Peristiwanya ini apa? Ini tadi loh Rasul Paulus diarani beritakan sesuatu yang tidak karu-karuan. Tapi Rasul Paulus itu mau ngomong, yang tak beritakan ini sesuatu yang tidak pernah ada dalam hatimu, tidak ada dalam pikiranmu, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Tapi orang itu mokongi luar biasa ya. Ayat yang tujuannya diomongkan seperti itu diputar dibaliknya apa? Aku gak nyongko, aku gak pernah pikir aku punya mobil. Sama Tuhan dikasih mobil. Itu manusia loh, ngerti maksudnya? Pikirannya manusia itu kan gak tahu ya, bisa meliter-meliter ayat-ayat yang aneh-aneh. Coba nanti kita banyak ayat akan saya bukakan seperti itu. Kalau berjalan dalam hati nurani, segala sesuatu itu, firman Tuhan itu kalau dibaca, dimengerti dengan hati nurani, sangat bahaya sekali. Tanpa pimpinan Allah, Roh Kudus. Rasanya betul gak? Betul, hati nurani itu secara ukuran manusia baik kok. Tapi salah, gitu loh. Seperti seorang pemuda, kita sering dengar toh, ada seorang pemuda yang tanya sama Tuhan, bagaimana cara memperoleh hidup kekal. Benar ya? Tuhan ngomong, kamu sudah lakukan ini, sudah semuanya. Satu hal, jual semua, kasihkan ini. Terus dia ngomong apa? Waduh, berat kalau kayak gini. Daisa aku. Terus ayat itu diartikan dalam apa? Oleh karena itu, harus menomorsatukan Tuhan daripada apapun juga. Hati nurani yang kena. Benar? Bisa? Bisa ditipu sama hati nurani. Oh, nek aku mau. Sungguhan mau. Kalau seumpama itu kan gak main-main toh. Seumpama kita di rumah duduk terus Tuhan ngomong sama kita, jual semua, kasihkan semua, kamu ikut aku. Mau? Ngomong kosong ditipu toh. Padahal ayat itu sudah tidak berbicara seperti itu. Karena ayat berikutnya ada pembicaraan apa? Wah, kalau kayak gitu Tuhan, murid-muridnya akan ngomong toh. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kerajaan sorga secara hati nurani, tidak mungkin, ngerti? Terus Tuhan ngomong, iya memang siapa sih ngomong bisa? Seperti onta masuk ke lubang jarum, daisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma apa bondoi? Datang sama Tuhan, mengakui dosanya. Aku gak mampu Tuhan. Tuhan kasih karunia. Kamu percaya sama aku, selamat. Amin. Tanpa pengertian Allah Roh Kudus, gak bisa kita mikirkan kayak gitu. Malah dilemparkan. Maka dari itu, jika kamu kepada Tuhan harus sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa. Tuhan tahu kok segala kelemahan kita. Bukan kita enggak sungguh-sungguh. Tapi Tuhan tahu. Arti penyerahan diri di hadapannya itu kayak apa, gitu loh. Tuhan enggak ngomong kalau kayak gitu loh, daripada seperti itu. Kalau aku percaya sama kamu, segala sesuatu tak bagi-bagi, aku enggak punya apa-apa ikut kamu. Setelah ikut kayak apa? Babung gitu. Gak punya apa-apa gitu. Stres lagi enggak? Tuhan tahu enggak? Gak mungkin Tuhan lakukan itu. Kalau daripada kayak gitu, kamu percaya langsung udah bawa ke surga, matiin aja ke surga. Bener enggak? Kan bukan kayak gitu maksudnya. Nah sekarang kita mulai ngerti di sana. Untuk itu Tuhan tahu. Enggak bisa. Hati nurani enggak bisa menyelamatkan orang-orang ini. Caranya kayak apa? Dipikir kayak apapun juga nggak bisa. Iman itu dibentuk karena hati nurani, nggak bisa. Ngerti maksudnya?
Orang mau percaya kepada Tuhan, mau sampai mencapai Tuhan dengan iman, bertapa, menyendiri, menguduskan diri, mengkultuskan diri, melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, mengikuti aturan-aturan, tidak mau melakukan hal yang melanggar, tidak mau berbuat dosa, bisa. Ada orang yang sampai betul-betul sempurna melakukan hukum Taurat. Ada enggak? Ada. Rasul Paulus, Filipi pasal 3 ayat 6 itu. Aku tidak bercacat melakukan segala hukum Taurat. Benar enggak? Tapi di dalam Roma pasal 3 ayat 8, ayat 28 apa? Keselamatanmu dibangun bukan dari melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman. Amin. Kalau melakukan hukum Taurat bisa selamat, kan ngomong keselamatanmu dibangun melalui hukum Taurat. Tapi kamu karena tidak bisa, kamu harus pakai iman. Kan kayak gitu. Berarti jalan keselamatan ada dua. Satu melalui hukum Taurat, dan kedua melalui iman percaya. Kan enggak. Sadar enggak sekarang kita? Tapi manusia enggak. Aneh manusia ini. Berusaha tetap untuk melakukan hukum Taurat. Hati nuraninya mulai diganggu. Wow, manusia itu belajar macam-macam. Dengan segala corak, dengan macam-macam. Percaya sama saya. Allah itu begitu mengasihi kita. Roh Kudus diberikan sama kita. Dan setiap firman yang ditulis di dalam kebenarannya ini, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Cina, mau bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa apapun juga, saya yakin kalau sudah tertulis ini sempurna. Amin. Jangan ngiler kalau orang yang paling sempurna itu mengerti bahasa asli. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu juga. Yang paling benar menafsirkan firman Tuhan, dasarnya itu dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Bahasa asli membantu. Tetapi apa yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jerman, bahasa apapun, itu sudah sempurna. Amin. Karena banyak orang-orang teologi yang sekolahnya sudah selangit itu merasa bahwa kalau bahasa asli itu yang paling sempurna. Kalau bahasa asli paling sempurna, orang asli, orang Yahudi, bahasa yang ngerti Ibrani ataupun orang Yunani, yang nggak percaya banyak kok, ngerti maksudnya? Yang membuat percaya, yang membuat menjadi benar itu bukan karena bahasa asli, tapi karena pertolongan Allah Roh Kudus. Kemarin saya dengarkan Hengki, bagus dia ngomong tentang ibadahmu yang sejati. Sejati itu dalam bahasa aslinya apa? Continue, bener ya? Selalu dalam posisi apapun juga. Kan diartikan seperti itu dalam bahasa aslinya. Iya kemarin gitu ya. Sejati itu seperti itu kemarin ya. Sesuatu yang continue ya, bukan separuh-separuh. Sekarang pertanyaan saya, sejati itu apa enggak continue? Dalam kehidupan kita kalau kita ngomong orang itu sejati, dalam satu pengertian dia pasti mengerti segala sesuatu dan continue, ngerti? Gak mungkin enggak. Kenapa dia sejati? Harus diungkapkan. Sangat luar biasa kemarin, pasal 1 sampai pasal 12 itu menunjukkan karya Tuhan yang begitu luar biasa, karya Roh Kudus begitu luar biasa, sehingga kalau kita mengerti seperti itu, mau gak mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, tidak bercacat. Itu semuanya dilakukan bukan cuman sedilu-sedilu tok, ngerti maksudnya, tetapi itu dilakukan senantiasa, continue. Kok bisa kayak gitu, dari mana? Kita jangan berdiri dalam satu ayat. Kita dikuatkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain mana? Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya mau menjelaskan dulu tentang kata sejati. Kata sejati itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang bisa dikatakan sejati itu karena dia tahu prinsip-prinsip yang harus dilakukan sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang sejati. Sejati itu utuh, mengerti menjadi seorang hamba itu kayak apa, menjadi seorang laki-laki yang sejati itu bagaimana menurut pandangan firman Tuhan, menjadi seorang wanita yang bijak menurut pandangan firman Tuhan itu kayak apa.
Jangan menurut pandangan filosofi dunia. Jangan menurut pandangan hati nurani kita. Sejatinya seorang lelaki itu kayak apa? Sejatinya wanita yang bijak itu kayak apa? Diajari dalam firman Tuhan kok. Seorang wanita yang bijak itu dikatakan kayak apa? Di saat sudah saya ajarkan tuh, di saat seorang laki-laki yang nggak mampu, yang nggak apa semua, dia bekerja siang malam, dia lakukan apa semuanya, dan akhirnya apa? Bukan dia menghina suaminya, tapi bagaimana caranya dia kembalikan martabat suaminya, betul nggak? Kalau seorang laki-laki yang sejati itu bagaimana dalam firman Tuhan? Harus menjadi seorang iman yang benar dalam keluarga, titiknya di sana, bukan yang lain-lainnya. Pandangan-pandangan yang ngomong seorang pria yang sejati itu harus memiliki anak, misalnya kayak gitu. Belum tentu, anak itu pemberian Allah. Benar ya? Anak itu pemberian Allah. Kalau nggak dikasih anak terus kita nggak sejati. Bukan seperti itu. Nah, ini satu pengertian yang harus kita mengerti dengan baik. Kata sejati itu bukan seperti itu. Kalau kata sejati itu mengarah kepada bukan kebenaran firman Tuhan, jadilah kacau semuanya. Sejati bukan mengarah seperti itu, tapi sejati itu dikatakan seorang pria sebagai imam keluarga itu apa tugasnya? Harus mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, rela melakukan apapun juga, mau mati, mau apa semua. Yang diterapkan harusnya seperti itu. Dan saya dikuatkan lagi sama siapa? Pertanyaannya mengarah kepada siapa? Rocky Gerung. Saya kaget. Saya sebenarnya agak bingung. Tapi Rocky Gerung ya malu-malu ditanyai sama orang. Kamu itu laki sejati, buktinya apa kamu tidak kawin? Harusnya kalau laki sejati itu kamu itu kawin. Jawabannya Rocky Gerung ya apa? Kenapa kamu kok ngomong kayak gitu? Loh iya, karena Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, mereka harus kawin. Dan kalau laki-laki kamu tidak kawin, kamu tidak laki-laki sejati. Oke, kamu ngomong sama saya seperti gitu. Berarti kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan harus kawin, berarti dalam dunia ini laki-laki sama perempuan harus seimbang. Lakinya 100, perempuannya 100. Oh, kamu kawin 2 kali. Yang satu ya gak kawin. Kamu kawin 4 kali, itu saya tahu. Dia tanya kayak gitu. Berarti ada 3 laki yang gak kawin. Yang gak sejati itu kamu. Oh ya betul saya ngomong. Ngerti maksudnya? Yang disebut sejati jangan kita pakai ukur-ukuran hikmat manusia. Tapi yang kita pakai adalah hikmat Allah. Amin. Seseorang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan sebagai seorang lelaki, seorang wanita, dan itu sudah dilakukan dengan sepenuhnya. Itu yang Tuhan ngomong, kamu wanita bijak, kamu laki-laki sejati sebagai iman yang benar dalam keluarga. Amin. Itu harus dipegang dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Kata-kata tadi tentang sejati, harus continue. Saya sangat setuju di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu. Kalau kamu sudah mengenal siapa itu Tuhan dengan benar, kalau kamu tahu siapa itu Tuhan dengan hidupmu dengan benar, hendaknya hidupmu selalu konsisten, selalu menyembah dia, selalu mengasihi dia, selalu mengutamakan dia. Sehingga seluruh hidupmu kamu persembahkan untuk dia, kamu bekerja untuk dia, kamu apa untuk dia. Continue, bukan cuman separuh. Dikuatkan dengan apa? Tuhan kasih gambaran di dalam Markus pasal 11 ayat 11 sampai 14. Ini perjalanan Tuhan Yesus ya. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk
ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Terus keesokan harinya sudah Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Terus dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daunnya saja, sebab memang bukan musim buah ara. Terus, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Terus, kita teruskan apa-apa. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulai yang mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja dengan uang dicongkir balikan semua. Terus nanti kita lihat, ya, nanti setelah kejadian itu, terus Yesus jalan, terus murid-muridnya besok pagi lihat pohon ara yang dikutuki itu besoknya menjadi layu, betul-betul layu. Murid-muridnya sampai kaget semua. Kita baca ayat itu, kita mengerti ayat itu, apa yang ada dalam benak kita? Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 21-nya apa? Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi, lalu ia berkata, Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara kau kutuk itu sudah menjadi kering. Mereka bingung semua. Pada waktu kita baca ini kayak apa? Hati kita ngomong kayak apa? Ada saya tanya beberapa mbak Tuhan ngomong, kalau kita punya iman yang benar-benar, pohon ara kita ngomong kering juga. Ada kuasa. Pokoknya yang penting ada iman. Kan gitu, dibuktikan seperti itu. Ada yang ngomong lagi apa? Padahal dalam ayat ini, kata kuncinya apa coba? Kita kembalikan tadi. Dari awal. Ayat 12. Ayat berapa? 11, pasal 11 ayat 12. Markus pasal 11 ayat 12. Terus, sebab memang bukan musim buah ara. Hati kita kayak apa rasanya? Boceng li Tuhan ini. Ya, boceng li itu ngerti? Tuhan ini tidak bijak. Nggak waknya nih, musim kok disuruh berbuah, terus gak bisa berbuah dikutuki, kayak apa sih? Kan kayak gitu tuh. Hati kita merasa kayak gitu tuh, berani ngomong. Pada waktu baca ayat ini terus kita ngomong apa? Saya ngerti, diloncati aja, ngerti? Nggak mau jadi dikit, diloncati aja wes. Ngapa angel-angel? Saya bayangkan tanpa pimpinan Allah Roh Kudus, manusia jadinya kayak apa? Rusak semua baca ayat-ayat ini, ngerti? Padahal ayat ini sangat luar biasa, Tuhan ingin menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Tuhan tahu, Roh Kudus diberikan bagi kita, supaya apa sih? Kita bisa mencelikan mata kita mengenai gambaran-gambaran ini. Kok Tuhan tidak mau ngomong langsung aja, kenapa sih? Ini manusia kan, tadi kembali ya sebentar ya, manusia kan dikasih akal budi atau pikiran toh. Nek dijelasno semua dijelasno. Orang kan jadi ngerti semua toh penafsirannya. Tuhan ngomong apa? Enggak. Tak kasih perumpamaan. Bagi mereka yang tersesat, biar makin tersesat. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak dapat kasih karunia kan tersesat toh, tidak dapat pimpinan Roh Kudus, biar makin tersesat. Tapi bagi mereka yang menerima kasih karunia dari Roh Kudus, pasti dicelikan matanya, dikasih pengertian. Kamu di gereja Efrata, puji Tuhan, kamu ada Roh Kudus. Karena sebentar lagi kamu akan dibuat mengerti.
Tapi ngerti sithik tok, mari gitu udah ngerti lain ya padha ae. Supaya ngerti semua apa belajar tanya minta diketuk dibuka. Ngerti? Belajar, makin belajar. Kekuatan satu ayat tidak ngerti itu bisa dimengertikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Pada waktu ngomong buah, kita teringat apa? Ayat apa yang ada ngomong buah-buahnya? Kita langsung pikir toh, buah ara ini gak anu buah. Terus ada ini ada sesuatu yang aneh ini apa ya? Mengenai buah-buah apa ya? Ojo ingat buah duren. Tapi dalam firman Tuhan yang mengarah kepada buah itu apa? Buah roh. Benar ya? Buah roh. Tuhan kan mengajarkan, kalau Roh Kudus diberikan kepadamu, kamu harus memiliki buah roh. Buah roh itu apa? Sukacita, damai sejahtera, hal yang baik-baik luar biasa. Benar enggak? Itu terjadi pada saat kapan? Kamu menerima Allah, Roh Kudus kamu harus berubah total, gede ya. Baiknya kamu kapan? Buah roh itu terjadi kapan dalam kehidupan kita? Pertanyaannya kayak gitu. Pada musimnya tok atau tidak pada musim harus tetap berbuah. Kita ini bukan pohon, men. Bener toh? Kita ini manusia dikasih Roh Kudus, kita disuruh berbuah. Ojo mikir, ya aku kan pohon, aku berbuahnya nanti pada musimnya tok. Pada waktu di gereja ini musimnya aku berbuah baik. Nanti dari rumah kan bukan musimnya aku bisa berbuat sampai naik aku dewi. Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan mau mengajar apa? Meskipun tidak pada musimnya, kamu tetap harus berbuah. Tuhan tidak sedang ngomong dengan buah ara, tidak ada gunanya. Tuhan ngomong sama kita, kalau Roh Kudus ada padamu, sampai saat apapun juga sejati. Kamu tetap continue, harus menjadi baik, harus berbuah. Loh, gak ada sing ngamin heran saya. Tuhan ajarkan seperti gitu, hendaknya kamu tetap berbuah. Dalam posisi apa? Perutmu sakit, lihat no mules, lihat no suamimu mokongi setengah mati. Gak iso iki mokongi kebacut iki. Ah, ono ceritane kayak gini. Bisa teman-teman naik. Gak bisa kayak gitu. Dalam posisi yang paling gak enak pun, tidak musimnya itu artinya apa? Posisi yang harusnya kamu gak keluar buah, tapi Tuhan meminta kamu tetap berbuah. Amin. Itu yang Tuhan minta. Posisi kamu gak punya duit, gak punya duit perengat-perengut, gak bisa. Gak punya duit, kamu harus berbuah. Apapun juga berbuah. Bisa gak? Loh, Tuhan yang minta loh ini. Kalau enggak sama Tuhan apa? Dicabut kamu dia apa? Enggak lah. Cuma ini sebuah gambaran, satu pengertian kamu harus seperti itu. Kalau enggak diajari seperti itu, berbuahnya pada musim tok, ngerti? Waktu di gereja ini musim berbuah enggak? Enggak ada di gereja yang mokong. Juga aja biasa mokong aja di gereja jadi baik pasti. CP apa jadi baik semua, berbuah semua. Keluar dari sini kemarau. Enggak ada buah. Kan enggak boleh seperti itu toh. Tuhan minta dalam situasi apapun tetap berbuah. Ayat ini sama enggak dengan Roma pasal 12 ayat 1? Sama. Sejati. Mengerti. Terus lakukan. Dalam kondisi apapun juga. Tetap kamu harus berbuah. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita ngomongnya kayak apa? Dan kenyataannya kayak apa? Kalau ayat ini enggak disingkapkan, kita tidak tahu. Dan saya baca ayat ini, saya mulai ngerti. Waduh, ikut Tuhan itu harus kayak gini ya. Angel. Bukan angel, gak mungkin bisa. Kalau tanpa pimpinan Allah, Roh Kudus. Caranya kayak apa? Tuhan kasih cara loh. Kan kita ngomong angel loh. Angel enggak? Suruh berbuat terus angel enggak? Woi, ngomong mbek wong tak aku iki. Angel toh, sulit toh. Sudah ngerti firman Tuhan enggak? Ngerti toh. Tapi disuruh berbuat terus sulit enggak? Sulit. Karena apa? Enggak dipupuk. Pakai alegoris lagi saya sekarang. Enggak lah, pakai firman Tuhan. Tuhan ngajari kayak apa?
Gak mungkin kamu bisa berbuah. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggurnya, baru bisa berbuah. Betul gak? Kita melekat pada apa? Dalam dunia ini yang paling penting, yang kita merasa yang sangat kita perlukan itu apa? Satu, Tuhan, betul loh? Yang kedua apa? Ayo ngakulah. Yang ke satu Tuhan, betul ya? Yang kedua apa? Apa? Hah? Sehat. Yang ke satu Tuhan. Yang kedua apa? Duit. Mamon. Pasti. Sudahlah. Gak bisa dipungkiri. Duit itu yang paling penting, betul ya? Ayo ngomong nggak penting ayo. Selain Allah yang nomor satu, yang nomor dua duit, bener gak? Orang bangun tidur yang dicari siapa? Allah. Selain Allah apa? Duit. Nah, sekarang Tuhan itu baik loh. Dia tahu. Kamu sama Allah kamu gak kenal, bener gak? Kita sama duit kenal gak? Kenal. Aku nek blojo gak dikei ambek Pak Titi sekian, aku lah gak iso blojo. Iku duduk kenal, cuma Pak tahu tok. Ngerti? Oh, dengan adanya duit aku nang PTC iso makan sembarang iso anu. Itu bukan kenal. Ngerti? Tadi sama Allah enggak kenal, sama duit enggak kenal. Celaka enggak? Dalam hidup ini, loh. Kesetrum aku nanti. Dalam hidup ini manusia ini bahaya luar biasa enggak? Yang paling penting dalam hidup ini apa? Satu, harus benar-benar ngerti siapa itu Allah. Dua, harus benar-benar mengerti siapa itu duit, karena sama pentingnya itu. Kita sok ngerti, padahal tadi tentang Allah kita tidak ngerti. Sudah celaka. Tentang duit tidak ngerti lagi, bengkong kamu. Gak percaya. Tuhan kalau ngajari kamu harus ngerti sama duit. Kita buka dalam Lukas pasal 16. Betul enggak ya Lukas pasal 16 ya? Tentang mamon loh. Mana ya? Lukas 16 mulai ayat 1 ya. Betul ya? Betul. Ayat 1 sik lah. Cek nafsu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Ya toh, korupsi. Terus lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berikan tanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Waduh, wis tahu kecekel ultimatum toh. Ayo tanggung jawab kok sampai tak tokno. Terus bendahara ini apa? Coba kita lihat. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Nyangkul, aku gak dapat. Mengemis malu, biasa dia duduk di tempat ruangan AC. Semua enak kantorane, gitu. Terus moro-moro dipecat, disuruh nyangkul. Ini gak mungkin bisa toh. Bingung deh, apa yang harus aku lakukan ini ya? Wah, dia untungnya satu. Dia ngerti sifatnya duit, gitu loh. Oh, duit ini sama mempengaruhi orang, gitu. Dengan duit ini dia nanti bisa sesuatu yang dapat menguntungkan di dirinya. Caranya kayak apa? Mulai dia pakai cara. Aku tahu apa yang akan aku berbuat supaya apabila dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Terus, lalu ia memanggil seseorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Tuannya katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Situ ngomong utang berapa? Utang 10 disuruh, utang 100 disuruh bayar 50 saja. Waduh. Jadi orang itu secara hati nurani utang budi. Dia pintar, dia ngerti ada duit ini bisa mempengaruhi orang. Bisa enggak? Bisa. Ciligok loh, benari jangan mangan. Tuh kono pakan ceng enak-enak, jangan mangan terus. Mari kono keplaken pasti gak ngamuk.
Suka ndek mau ngamuk. Ya. Sandi, benar ijat makan sambel. Ya toh? Kamu lono kayak apa dia diem karena makan sambel deh. Tahu orang ini. Dia tahu seperti itu semua. Ya toh? Terus dia kabarkan lagi satu apa. Kemudian dia berkata kepada kedua, berapa utang? Jawabnya 100 pikul gandum. Kata kepada, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Waduh, dicili-cili orang ini utang budi toh. Nah, terus dia ngomongnya apa? Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Terus kita ngomong, aku apa? Aku salahnya apa? Ya, dikasih tahu ya apa? Coba kita lihat. 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Pusing kita. Allah yang begitu baik kok kita disuruh boloan sama mamon yang gak jujur. Ajaran apa ini? Kan kayak gitu tuh. Gak bener ajaran ini. Padahal kita harus cari lagi. Kata sahabat itu apa? Kamu sahabatku. Ya, kamu sahabatku. Aku mesti tahu siapa kamu, betul gak? Kita ngomong, wah Jokowi itu koncoku, sahabatku. Tapi gak kenal, gak tahu Jokowi itu senangannya makan apa, sembarang gak tahu. Kan ya aneh toh. Kalau namanya sahabat itu kan betul-betul tahu. Oh ini kayak apa ini orang ini, semuanya tahu toh. Kita sama duit tahu. Kita ngerti sama duit itu kayak apa? Gunanya duit itu memiliki, memang duit itu bukan sesuatu yang hidup ya, bukan hidup, tapi dia memiliki sifat enggak. Tapi kita tidak mau mempelajari. Sehingga ada ayat lain yang berbicara apa? Ada orang kaya yang bodoh. Tuhan ngomong kayak gitu tuh. Ngumpulkan harta banyak sampai enggak cukup, dia bangun apa? Lubung buaya banyak, terus dia ngomong apa? Senang-senanglah, tenanglah hatimu karena hartamu banyak. Tuhan ngomong apa? Orang kaya yang bodoh. Karena orang kaya yang bodoh itu apa? Kita ngambilnya apa? Tiba-tiba kalau kamu dipanggil hari ini mati, apa yang kamu dapat? Langsung hati nurani kita ngomong, ya kan aku gak dipanggil. Itu manusia itu, yang sudah dosa itu pikirannya kayak gitu. Padahal kata-kata bodoh itu sesungguhnya apa? Kamu itu tidak tahu gitu loh. Kamu itu tidak ngerti. Bahwa kamu itu dibujui sama mamon yang tidak jujur itu loh. Mamon yang tidak jujur itu memiliki pengertian apa? Nanti dikatakan apa? Kamu harus bersahabat dengan penggunaan mamon yang tidak jujur. Uang ini seolah-olah bisa membeli segala sesuatu enggak? Uang ini seolah-olah bisa membuat kita bahagia enggak? Seolah-olah toh. Duitmu akeh sak dunia, kamu moro-moro divonis kena kanker stadium 4, bisa seneng? Bisa seneng? Terus kita mata lagi. Ya lumayan untuk duit, iso berusaha ngobat. Daripada gak untuk duit. Ngomong kayak gitu. Ya wis. Kamu kalau kayak gitu punya duit sing akeh tapi kamu stadium 4 kayak apa? Berarti uang itu kan betul-betul kita tidak kenal, ngerti? Kegunaannya uang itu sebetulnya untuk apa sih? Kegunaannya uang itu sebetulnya untuk apa sih? Yang menciptakan uang itu siapa sih? Yang mengizinkan uang itu ada di dunia itu, yang mengatur rencana semua itu, bahwa uang itu siapa? Diajari loh sama Tuhan. Arsitek yang terbesar dalam alam semesta ini siapa? Allah kita toh. Rencananya tuh kita ngomong tuh. Dia ngajari loh sama kita. Tapi kita tidak mau belajar. Terus kita sok kenal. Wah, enggak bisa Pak Titi ngajari salah. Duit itu bagi saya ya. Wah, duit itu sifatnya itu pokoknya bisa ngenakno aku. Gitu tuh. Coba kita mau renungkan. Dulu kamu enggak punya duit sama sekali, sekarang punya duit. Kamu sudah sejahtera, bisa enak. Kalau kamu bisa enak, yang namanya orang paling kaya di dunia itu namanya Salomo. Di kitab Pengkhotbah dia tidak ngomong sia-sia segala sesuatunya. Ngerti maksudnya? Kalau dia berjalan di dalam pikirannya dia bahwa uang itu bisa membuat dia bahagia. Dia kan ngomong toh, kurang apa aku?
Apa yang aku pandang pasti aku miliki. Aku punya gude, aku punya sembarang, wah pokok keduniaan. Dia ngomong sia-sia, kenapa kayak gitu? Karena dia tidak kenal itu siapa Tuhan. Tuhan mau ngajarkan kita yang terakhir ini. Aku kok sampai jam setengah lagi. Ya. Supaya jika Mamon tidak dapat menolong lagi, ya ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur. Supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Karena tujuan daripada Mamon yang Tuhan berikan uang itu bagi kita, tujuannya satu. Bagaimana kita pergunakan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kehidupan kita, supaya nanti pada saatnya kita nanti dipanggil sama Tuhan, itu kita dalam keadaan yang damai sejahtera. Yang bisa membuat kita bahagia itu apa? Jikalau segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Dia. Kembali lagi, Roma pasal 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Tubuh itu bukan cuma ini tok. Segala sesuatu yang kita miliki, kita berikan untuk Tuhan. Bukan berarti dikekno di gereja, duduk. Diajarkan dalam ayat yang lain secara komprehensif. Setiap apa yang kamu hasilkan, jika kamu lakukan untuk Tuhan, itu kamu mesti bahagia. Kamu kerja ngotot, luar biasa, supaya kamu dapat mobil, dapat apa. Bukan untuk satu kebanggaan. Bukan untuk apa? Orang Surabaya ngomong get-getan untuk diri sendiri diakui. Bukan. Tapi kamu miliki segala sesuatu itu diarahkan kepada Tuhan. Kamu pasti dipuaskan oleh Tuhan. Bisa kayak gitu? Nggak akan bisa. Kalau kamu nggak mau menempel kepada pokok anggur. Nempel pada pokok anggur itu kayak apa sih? Sadar bahwa kehidupan kita tiap hari itu mau gak mau, kita tidak akan menerima kekuatan. Kalau kita tidak nempel kita akan mati, tidak akan berbuah. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Caranya kayak apa melekat itu? Ojo ke gereja sini terus nanti Wida sama CP bingung. Sediakan waktu kita dalam hidup kita ini. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk menempel kepada Tuhan? 1 hari 5 menit saja. Agama lain itu loh, yang gak kenal Tuhan. Tuhannya yang dia menurut pikirannya dia sendiri, bukan menurut firman Tuhan ya. Dia menyediakan waktu berapa 1 hari? Itu pun dia dengan pengakuan, dia harus cuci tangan, cuci kaki untuk menyatakan bahwa dia itu kotor, dia harus bersih, betul gak? Kita ini loh, yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan dalam 1 hari berapa kali? Sudahkah kita menyediakan waktu dalam kehidupan kita dalam 1 hari? Kita bersandar sama Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan, ngomong-ngomong secara pribadi sama Tuhan. 5 menit saja, pasti hidup kita berubah. Pasti ada buah-buahnya. Amin. Kalau enggak, kita mau pakai cara apa? Berpuasa? Mau pakai cara apa? Hidup lebih taat luar biasa sama Allah dengan melakukan spirit agamawis. Rasul Paulus ngomong apa di dalam Roma pasal 7? Seorang rasul yang luar biasa, dia ngomong apa? Aku melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Berarti dia luar biasa enggak saudara? Tapi dia masih ngomong apa? Apa yang baik yang ada padaku tidak aku lakukan, malah yang jahat. Dia sudah lakukan itu semua, tapi ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, benar nggak? Saat dia tidak menempel kepada Kristus. Tapi di akhir di dalam ayat 25 dia ngomong apa? Untung aku punya Kristus. Gak dikatakan lagi caranya kayak apa. Untuk punya Kristus itu memberi pengertian apa? Apakah kita setiap hari sudah merasakan bahwa kita punya Kristus satu keuntungan dalam hidup kita? Kalau untung, dalam 1 hari kita berhubungan dengan dia berapa lama? Orang Kristen sudah merasa dirinya mau berbuah. Bisa berbuah. Tapi diajari, diomongi sama Tuhan. Dibuka rahasianya semua enggak?
Kamu harus menempel sama aku. Kamu harus melekat sama aku. Kamu barusan bisa berbuah. Kalau enggak, kamu enggak mungkin bisa berbuah. Aku mau kamu setiap saat berbuah. Kamu harus betul-betul kenal aku supaya kamu berbuah. Kamu jangan dikecoh dengan uang. Sebetulnya kamu itu tidak ngerti tentang uang. Aku memberikan kamu berkat. Uang dan berkat toh. Tujuannya satu. Untuk siapa? Memuliakan namaku. Amin. Sudahkah kita lakukan itu? Kalau belum, jangan berharap kita akan bahagia. Katanya kepingin bahagia semua. Kepingin berbuah semua. Tapi diajari firman Tuhan, dia diajari toh. Jelas toh tadi? Semua sesuai firman toh. Mau diterima? Amin. Ya. Saya tolak dalam nama kecoa. Terima. Merasakan bahwa, Tuhan kau baik Tuhan. Itu loh kita merasakan Tuhan baik. Karena untuk itu dia, untuk supaya kita bisa ngerti ini semua. Dia bukan cuma ngomong tok. Dia untuk itu semua, dia rela mati kok. Ngerti maksudnya? Kenapa dia mati? Tanpa kematiannya kita berdosa. Manusia berdosa ini. Allah Roh Kudus bisa datang di hidup kita. Gak mungkin bisa, kita kudus. Supaya Allah Roh Kudus bisa hadir dalam hidup kita, dia mati untuk kita. Supaya kita menjadi manusia yang kudus. Jadi kita bisa menerima Allah Roh Kudus itu bukan karena kita kudus hidup kita. Tapi pemberian Allah kepada kita. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa memperoleh Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kekudusan Roh Kudus hadir dalam hidup kita tujuannya apa? Supaya kita bisa kenal dia. Supaya kita bisa berjalan dalam dia. Tanpa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, gak mungkin kita bisa berjalan di dalam dia. Dengan berjalan bersama dia, tujuannya apa? Supaya kita bisa memuliakan dia. Dengan memuliakan dia, hasilnya apa? Kita akan hidup damai sejahtera. Kita dikembalikan serupa dengan gambar Kristus. Serupa gambar Kristus memiliki pengertian, kita memiliki karakter sifat yang Kristus miliki. Apa itu? Kasih, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Sekarang kita ngerti ya? Mau berusaha? Nggak bisa. Caranya apa? Bergantung sama Tuhan, menempel sama Tuhan, mulai belajar. Nggak langsung bisa. Manusia ini dari daging, Rasul Paulus ngomong, langsung berubah jadi baik. Nggak bisa. Tapi ada satu keinginan, usaha. Itu menandakan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Kamu yang mau, dipaksa untuk mau. Kamu tetap melakukan dosa, dipaksa untuk tinggalkan dosa. Itu kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman.